Dengan percaya itulah apa yang dikehendaki, kepengen sukses, kepengen maju, kepengen lebih cerdas. Nah, dengan kesuksesan, dengan kemajuan dan kecerdasan mereka itulah, maka kalaupun rezekinya seret akan tertata. Kalaupun penuh dengan masalah, maka masalah itu akan berani menghadapi dan berani menyelesaikan. Saya ini pernah baca, Pak, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu Raja Kalacakra itu kan bukan orang sembarangan, gitu. Satu, itu Kanjeng Sunan Kudus juga memiliki ilmu Raja Kalacakra, gitu. Terus Syekh Subakir itu ketika beliau menumbali tanah Jawa itu beliau juga memiliki ilmu Raja Kalacakra. Kan banyak juga orang-orang spiritual itu terkait dengan Raja Kalacakra itu kan ada beberapa versi, Pak. Antara si A, si B dan C itu kan beda pemahamannya. Nah, sebetulnya pemilik Raja Kalacakra sendiri itu siapa, Pak? Awalnya Awalnya yang mempunyai Raja Kalacakra, ya orang-orang yang berkapitayan Jawa. Makanya kalau ada orang dari luar yang di sini mengatakan mempunyai Raja Kalacakra dan bisa menumbali ini dan itu, sekarang itu nggak perlu kita itu mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang belum tentu benar. Lah kalau sudah berani praktek seperti saya, itu baru namanya punya Raja Kalacakra. Jadi kita nggak sekedar wacana saja, dibuktikan dan kita patrapkan dan kita tunjukkan karena sering saya menyebutkan Raja Kalacakra. Tapi kan mungkin baru tahu saya toh orang yang berani menyampaikan dan berani mempraktekkan yang dinamakan Raja Kalacakra plus bacaannya. Karena saya juga sering melihat di YouTube dan yang lainnya membicarakan tentang Raja Kalacakra. Kalau memang punya, sampai kapan itu mau diajarkan? Apakah orang itu hanya cukup untuk dikasih tahu, hanya dia diceritai aja, diberi cerita saja? Kan paling tidak itu harus berani mempraktikkan. Ini loh Raja Kalacakra, ini loh milik kita, dan inilah ajaran dari leluhur kita. Kan gitu. Dan hanya wacana, ilmu ini bisa begini, ilmu itu bisa begitu. Ya paling tidak itu caranya begini loh, kalau pengen punya ilmu itu, tunjukkan. Itu. Kalau itu dianggap ilmu sakral, ilmu itu nggak ada yang sakral sebenarnya. Ada ilmu tua, ada ilmu hitam. Terus tandanya ilmu tua itu gimana? Apa yang sudah jenggotan putih? Atau yang sudah berambut putih? Ada ilmu hitam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Wong ilmu kok ditandai. Jadi kalau sudah berani menyampaikan dan berani mengatakan bahwa ilmu ini bisa begini, ilmu ini bisa begini, paling tidak harus pernah praktek. Apalagi kalau sudah ngomong di YouTube, tampilkan di YouTube. Berarti kita itu bukan pembohong lagi. Jangan-jangan ngeklaim bahwa ini ilmu hitam, ini ilmu putih. Jangan jadi dia itu cuman ya dengar penyampaian seperti itu, maka saya ya menyampaikan seperti itu. Tiru-tiru. Maka ada pepatah, tong kosong berbunyi nyaring, itu ternyata benar. Banyak orang yang bisa ngomong tapi prakteknya babar pisan. Atau bahasa Jawane blas gede blas nih sebenarnya. Gitu. Mudah kita berbicara, kita berargumen itu mudah. Tapi yang penting kan prakteknya, dan itu berani mewujudkan dan berani menyampaikan. Karena sering disampaikan di publik, ya kita harus berani menyampaikan di publik. Ini loh sebenarnya. Begitu. Orang linuwe dan tidak linuwe itu tergantung pada laku dari perbuatannya. Yang disampaikan ilmu tua, tapi yang dikerjakan ilmu cah nom reare padha wae. Gitu. Kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi dia sendiri yang mana yang salah, mana yang benar, dia sendiri enggak
paham. Itu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu karena pintar berwacana, yang kedua mungkin dia itu kepengen dianggap tua atau dianggap orang pintar. Gitu loh. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa yang memiliki ilmu Raja Kolocoro itu pasti orang Jawa ya. Ya sudah jelas. Jadi ketika ada orang yang mengklaim memiliki ilmu Raja Kolocoro bukan orang Jawa, itu perlu dipertanyakan. Dari dulu, apalagi orang-orang yang membawa atau yang menyampaikan Raja Kolocoro itu diklaim, tadi katanya Sunan Kudus, tadi katanya Sesi Bakir. Itu kalau saya perlu ditanyakan. Itu sebenarnya kan yang menceritakan itu memakai dua metode. Kalau nggak comotologi, ya cocokologi. Itu rata-rata begitu. Masalahnya gini loh. Sebenarnya yang dikerjakan itu ilmu kita. Dan orang itu belum tentu melakukan seperti ilmu kita. Tapi karena diperuntukkan di sini dan untuk kita, maka itu dicomotologi. Dicomot-comotlah ilmu orang Jawa itu seolah-olah itu dikerjakan orang itu. Lah yang menguatkan cerita itu dan yang berani menjadi saksi dan berani dia bertanggung jawab tentang cerita itu siapa kira-kira? Makanya gini loh, dengan kedatangan orang-orang yang disampaikan tadi tentang Sunan Kudus, tentang Sesi Bakir, itu kalau kedatangannya Nusantara ini belum terbentuk dan Nusantara ini belum mempunyai pimpinan, atau sikap orang-orang Jawa ini masih amburadul yang belum tertata, mungkin karena dia. Lah kedatangan mereka Nusantara ini sudah ada, dan Nusantara ini sudah punya ajaran, dan Nusantara ini sudah punya raja. Apalagi kedatangan seorang Sunan Kudus. Itu loh negara Nusantara Mojopahit, Mataram, negara Ndoho, negara Singasari, itu sudah berdiri jauh sebelum dia itu datang, dan negara ini sudah tertata. Kan dia datang itu seolah-olah dialah yang menyempurnakan orang sini supaya beragama. Lah apakah dianggap orang-orang Jawa waktu itu nggak beragama? Terus yang kedua kalinya, kenapa dia itu menjajakan agama di dalam orang yang sudah beragama? Hanya untuk menggeser agama-agama orang yang didatangi, lalu dia mengklaim pakai cara-cara agama orang terdahulu. Inilah kebangetan, inilah cerita-cerita fiktif, cerita-cerita bohong. Menjajakan agama dalam agama, Pak. Menjajakan agama di dalam agama orang yang sudah beragama, bukan menjajakan agama dalam agama. Gitu. Jadi rata-rata orang yang menjajakan agama di dalam orang yang beragama, sebenarnya dia itu menyelam sambil minum air. Itu loh asline. Gak mungkin kalau dia tuh gak menyelam sambil minum air, gak mungkin. Terus sekarang loh, dengan Kapitayan Jawa sendiri, dengan ajaran-ajaran orang Jawa sendiri, setelah dia membawa ajaran yang dari luar dimasukkan ke sini, ternyata keterangannya dia tuh tetap masih lengkap ajaran Kapitayan yang ada di sini itu. Malahan justru ajaran dari mereka itu sulit untuk dipahami dan sulit untuk diartikan. Lah orang Jawa sendiri itu agamanya itu kasunyatan kok. Jadi apa yang dikatakan itu dikerjakan, apa yang dipahami itu bisa diwujudkan kok. Nggak harus bertele-tele, nggak harus mencari-cari, nggak harus nunggu-nunggu waktu, nunggu-nunggu umur, nggak usah kok. Parahnya sekarang itu banyak orang itu mencari hidup di dalam agama. Nah, pada akhirnya sebenarnya itu ndomblang hidup untuk memuliakan dirinya dengan berlabel agama atau menjajakan agama itu. Makanya sekarang kembali lagi, ya ada memang orang-orang Jawa itu yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya seperti itu. Tapi kan tidak semua, karena ya contohnya tadi malam, dengan saya mengadakan Patrap Raja Kolocoro, yang semuanya itu saya modali sendiri, saya berani berkorban, dan pada akhirnya
siswa-siswa atau murid-murid yang belajar di sini dengan sukarela untuk memberi sedikit bantuan untuk supaya kita nggak terlalu berat. Yang ketiganya, selama di sini mengadakan pertemuan rutin setiap malam Senin, belum ada kok di antara murid-murid saya tak tarik iuran, terus tak iming-imingi dengan pahala. Enggak pahala, dengan amal, dengan untuk membangun ini, untuk membuat ini. Dan saya pernah menyampaikan, ya paling tidak itu namanya guru, ya kita gimana supaya guru itu ada sedikit pemasukan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan pada semua murid saya. Karena yang kita ajarkan, yang kita sampaikan ke murid-murid terutama itu untuk bagaimana supaya kita tuh bisa mengenali diri, dan setelah itu untuk menanamkan kepercayaan. Dengan percaya itulah apa yang dikehendaki, kepengen sukses, kepengen maju, kepengen lebih cerdas. Nah, dengan kesuksesan, dengan kemajuan dan kecerdasan mereka itulah, maka kalaupun rezekinya seret akan tertata. Kalaupun penuh dengan masalah, maka masalah itu akan berani menghadapi dan berani menyelesaikan. Itu ajaran yang sebenarnya, yang benar mestinya. Nah, kalau rezeki yang seret, masalah yang banyak, terus diajari untuk membaca tulisan, dan bacaan itu enggak cukup sekali, harus diulang-ulang 1000 kali, 4000 kali. Kadang masih dibelok-belokkan juga. Nah, makanya rezekinya malah enggak lancar, masalahnya malah enggak ruwet karena belum sempat untuk menyelesaikan. Oh, nggih, monggo. Nggih. Ini ada kabar baru, Pak, ini. Nggih. Terobosan gebrakan dari Menteri Agama. Nggih. Bahwa KUA yang selama ini kan menjadi kantor pencatat nikah urusan bagi agama orang Islam sekarang. Yeah. Nah, sekarang Menteri Agama itu membuat gebrakan bahwa nanti KUA ini akan dijadikan tempat pencatat nikah untuk semua agama. Dan ini saya kira terobosan yang sangat luar biasa, Pak. Lah memang kalau melihat dari logonya KUA, betul. Kantor Urusan Agama, mestinya itu bukan satu agama saja yang harus dicatat di situ atau ya diurus. Mestinya ya karena itu adalah program negara. Ya mestinya ya semua agama harus dicatat di situ. Jadi wacana ini kalau mau direalisasikan, ya dari dulu saya setuju. Nah, karena saya juga sering bertanya-tanya sendiri di dalam hati saya. Ya, Menteri Agama ini luar biasa. Pelangkatnya KUA, tapi kenapa kok hanya satu agama yang diurusi? Sedangkan di negara kita itu ada 5. Ada berapa agama, ya, termasuk Pak, kepercayaan dan lain sebagainya. Karena agama pun sebenarnya juga kepercayaan. Mudah-mudahan segera direalisasi, Pak Darno. Ya mudah-mudahan, tapi ya itu nanti konsekuensinya ya mungkin banyak yang protes karena ada salah satu agama yang merasa dirugikan. Betul, pasti, Pak. Nah, itu. Padahal tidak rugi. Ya mestinya ya nggak rugi, Pak. Tapi kan merasa dia disaingi, makanya aneh. Orang yang beragama salah satu agama mau mencela, mau mencemooh, mau mengkritik, tapi kenapa di saat dikritik orang lain, di saat dicela orang lain, di saat dicemooh orang lain, kok dia nggak terima terus ngumpul balane? Dan kadang-kadang dia mempunyai majelis juga, karena ini berseberangan dengan kepercayaan mereka, dengan agama mereka, dilaporkan ke majelis supaya majelis itu nangkap orang itu. Ini mau beragama atau mau tangkep-tangkepan? Nah, terus apakah kita itu setiap orang itu harus mempunyai kepercayaan yang satu? Kan nggak bisa, makan saja nggak bisa. Kita harus sama selera kita. Apalagi ini urusan hati, urusan kepercayaan. Tapi dulu sebelum ada, ya maaf bukannya saya itu benci dengan agama ini. Karena oknumnya itu banyak yang membenci sebenarnya. Karena sesuai dengan syariat
agama itu yang dibawa Rasul. Karena saya tidak membicarakan Nabi, membicarakan Rasul. Karena Rasul adalah rasa. Kalau syariat dari rasa, agama itu kan tujuannya kita itu saling merasakan satu dengan yang lain. Dan itu ajarannya. Sampai sifatnya mau saja Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Nah kita itu lupa, kita itu ada. Kita itu dinamakan hidup. Itu juga hasil dari kasih dan sayang. Disebabkan dari Rahman dan Rahim. Tapi kenapa setelah kita itu ada dan kita itu sudah mempunyai ilmu, katakan, atau kepercayaan yang menganut sejarah cerita masa lalu, kalau perjalanan itu nggak sesuai dengan perjalanan masa lalu, kita dianggap sesat.